Apakah kalian siap mendengarkan berita ini? Sekali lagi deh, apakah kalian siap mendengarkan berita ini? Ya, betul sekali. Gua akan membahas tentang kemana MU atau arah mana yang MU harapin di jendela transfer nanti. Tentu aja ya, kita tahu bahwa permainan MU di 2 pertandingan belakang ini melalui set piece kebobolannya. Dan menurut gua ini adalah permainan MU yang menurut gua bagus, tetapi karena pemain-pemain MU ini kurang berbakat, kurang memahami dari segi gameplay MU, sehingga membuat permainan dan pemain itu tidak sinkron. Makanya di jendela transfer musim ini MU harus setidaknya mendatangkan 2 pemain rekomendasi menurut gua yang bisa didatengin, dan tentunya harganya murah. Kenapa gue bilang begitu? Karena kita tahu sendiri bahwa sekarang di Inggris itu memiliki financial fair play yang sangat ketat. Kita tahu sendiri bahwa Manchester City dengan 115 kasusnya membuat MU harus lebih waspada dari segala tuduhan-tuduhan atau ancaman-ancaman yang nantinya akan diberikan ketika MU sukses. Dan gak tahu suksesnya kapan ya. Cuman menurut gua ini ada 2 pemain. Oke, langsung saja 2 pemain ini gua kasih tahu. Yang pertama adalah Patrick Dorgu. Oke, Patrick Dorgu ini adalah pemain dari Liga Italia, dari Lecce, dan dia merupakan berkeluarga negaraan Denmark. Kenapa gue merekomendasikan ini? Karena yang pertama yaitu dia bermain di sisi kiri. Di sisi kiri ini sangat kurang. Kita tahu sendiri bahwa di pertandingan MU sebelumnya banyak sekali mengganti pemain dari pemain si Dalot, kemudian ada si Malaysia, kemudian ada Evans juga main, Martinez juga main, kemudian banyak banget pemain yang ditaruh di posisi kiri. Dan kenapa gua merekomendasikan dia? Karena dengan biaya ya 30 hingga 50 juta euro. Mungkin ini bisa 30 atau bisa pinjaman dulu dan musim depan bisa dibeli secara permanen, bisa tergantung nego-nego dari manajemen MU. Dan gue yakin manajemen MU bisa untuk nego membeli pemain Patrick Dorgu, karena kita tahu sendiri bahwa Patrick Dorgu ini memiliki tinggi 175 cm yang tingginya menurut gua cocok berada di posisi kiri atau back serang. Untuk posisinya yaitu Patrick Dorgu itu bermain di left back, kemudian wing back, dan front three. Dia juga bisa sebagai back tengah di bagian kiri, dan dia juga bisa bermain di right wing tentunya. Kenapa gue merekomendasikan ini? Karena pemain ini yaitu berusia 20 tahun dengan memiliki kelebihan yaitu kecepatan. Yang pertama kecepatan, kemudian juga dia bisa menjaringkan gol. Dan menurut gue menjaringkan gol ini sangat penting karena kalian tahu sendiri bahwa kemarin waktu eranya Ten Hag, Dalot nggak bisa memasukkan bola, padahal itu peluangnya 99% gol kalau pemain itu mempunyai naruri dalam mencetak gol. Tetapi Dalot nggak bisa. Dengan adanya Patrick Dorgu ini bisa menambal dari sisi menjaringkan gol melalui sisi back. Kemudian yang kedua ada eksplosivitas dari pemain ini. Pemain ini mempunyai eksplosivitas yang tinggi, kecepatan dia yang tinggi karena tingginya cuma 175 cm memungkinkan dia untuk berlari lebih cepat dari biasanya back kiri. Tetapi kita sendiri bahwa ini di Serie A dia berada di tim kecil, dan berada di tim kecil ini mempunyai spotlight yang sangat besar dibandingkan berada di tim besar, dan tekanan-tekanan pun sangat tinggi di tim-tim besar. Tetapi dengan adanya umur dia yang sangat muda, kemudian dia bermain juga sesuai dengan taktiknya, dengan formasinya yang sesuai, itu menurut gue bisa untuk mengganti dari Diogo Dalot. Dan tentunya ya dia
tidak lupa mempunyai naluri bertahan. Naluri bertahan ini seperti tackling, dia juga kuat di dalam bola-bola udara, kuat dalam adu sprint juga. Oleh karena itu, gue merekomendasikan dia sebagai target buruan Manchester United di bulan Desember. Kemudian yang terakhir dan tentunya menurut gue ini adalah idaman dari pembelian di bulan Januari nanti. Dan gue harap sih ini benar-benar terjadi ya, karena dia ini adalah fans setia Manchester United dari kecil, seperti Hotlun itu. Dan dia pun juga fans MU dari lama. Oleh karena itu gue pengen banget dia ada di squad MU. Dia adalah Sverre Hansel Nipan. Kalau kalian main di FM24 atau FM25, mungkin nama ini terdengar tidak asing di telinga karena dia sangat kuat di FM24 atau 25. Tetapi kita lihat realitanya, yaitu dia adalah pemain sepak bola berusia muda, 20, lahir di 19 Desember 2006, usianya masih 18 tahun. Dia adalah kewarganegaraan Norwegia, tetapi dia main saat ini berada di Rosenborg BK, posisinya gelandang tentunya. Dan pemain ini sangat cocok dengan formasi 4-2-3-1, tetapi dengan 4-2-3-1 ini bisa berubah jadi 3-5-2 ataupun back dengan menggunakan back 3. Kemudian untuk posisi selanjutnya, yaitu dia sangat ahli dalam memanfaatkan peluang-peluang di ruang sempit. Dia juga dikenal mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan di bawah tekanan, dan ini menurut gua sangat cocok. Di gelandang kita tahu sendiri bahwa Kobbie Mainoo, kemudian ada si Casemiro, kemudian ada Eriksen yang jarang banget bermain dengan konsisten. Dengan adanya ini, pemain ini, si Nipa ini menurut gue bisa menambah lini tengah menjadi solid. Kenapa gue merekomendasikan pemain ini? Karena pemain ini mempunyai tinggi 182 cm, yang menurut gue pemain ini sangat cocok berada di gelandang. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangannya, dia memiliki dua kaki yang sama kuatnya. Jadi nggak hanya mengandalkan kaki kanan saja, tetapi di kaki kiri juga dia sangat kuat. Kemudian dengan dia memiliki kualitas menyerang, dan dia juga bisa dalam bertahannya mungkin dari markingnya dia, tetapi sekali lagi dia masih muda, dia butuh jam terbang. Oleh karena itu percuma kita beli pemain potensi dengan harga yang murah tetapi kita tidak memanfaatkan pemain tersebut. Kemudian dia juga dikenal dengan kemampuannya bekerja dalam tim. Kita tahu sendiri bahwa MU ini dari kemarin, dari Garnacho, dari Rashford, kemudian dari Bruno, sering banget membuang-buang peluang, tidak bermain sebagai tim. Bruno apalagi jarang banget bermain sebagai tim, yang satu pertandingan tuh mainnya sebagai tim aja. Nggak ada dia pasti ada maruknya. Dan menurut gua ini bolehlah maruk, tapi kita harus tahu tujuan kita tuh sebelumnya menang dulu baru bisa maruk. Kemudian dia juga dikenal dengan mempunyai giringannya, menggiring bola dengan baik, sehingga menurut gua kalau misalkan dia diposisikan sebagai AMF menggantikan Bruno atau Mount, menurut gua juga cocok dia karena dia juga bisa menggiring bola. Kemudian dia juga dikenal dengan passing terobosannya yang sangat bagus. Dan oleh karena itu gue merekomendasikan dua pemain ini yang cocok untuk dibeli MU pada bursa transfer, karena harganya yang menurut gue cuma 12 juta euro. Dan kemungkinan juga di tim kecil Norwegia harganya bisa di bawah, apalagi dia juga fans MU dari kecil. Oleh karena itu MU harus bisa membeli pemain ini. Dan kata kebanyakan orang-orang bilang kalau pemain ini dibilang mirip dengan mini Maradona. Gua harap sih jangan adalah membanding-bandingkan mini Maradona, mini Ronaldinho dan mini lainnya lah. Karena menurut gua mini ini tuh agak kurang lah. Enggak bagus lah mini ini. Kemudian yang terakhir menurut gua ini kesalahan sih. Ini cuma tambahan aja, additional time aja sih ini. Karena menurut gua pemain ini sangat cocok ya buat menggantikan The Lord, The Myth, The Legend,
kiper kesayangan kita, Onana, harus kita ganti dengan kiper, bukan ganti sih, lebih kita ada daya saing, karena kita tahu sendiri bahwa di bagian kiper MU ini ada dua pemain yang mempunyai perbedaan kualitas. Kenapa gue bilang berbeda kualitas? Karena di sisi Onana dia mempunyai kelebihan dalam passing atau mendistribusikan bola, tetapi di Bayindir ini dia mempunyai kelebihan di sisi tinggi dan saving. Dan menurut gue ini nggak apple to apple, nggak bisa membandingkan untuk keduanya. Oleh karena itu MU membutuhkan pemain seperti Meslier, pemain dari Leeds United yang mempunyai tinggi yang lumayan dan juga permainan atau passingnya tuh bagus, mendistribusi bolanya tuh bagus. Oleh karena itu gue mengharapkan pemain ini bisa datang, tetapi gue lebih mengutamakan dua pemain yang sebelumnya, karena dua pemain yang sebelumnya ini menurut gue pembelian yang masuk akal. Menurut gue, kalau nggak menurut gue masuk akal, ya bisa lah dibeli salah satunya. Tetapi kalau misalkan gue disuruh pilih dari kedua pemain itu, gue tetap milih Nipan sebagai pembelian utama dari Ruben Amorim, karena kita tahu sendiri bahwa Manchester United mempunyai segudang pemain muda yang berbakat, dan tentunya pemain muda berbakat ini akan juga gua bahas di video berikutnya terkait pemain muda mana aja sih yang emang cocok untuk MU pakai di skuad utama MU, atau bisa dibilang promosi lah. Oke. Nah, sekian dari gua di video pertama gua tentang MU pada kali ini. I love you all. Bye bye and bye bye.